Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini Pak Dadan akan memberikan materi tentang pemeriksaan pompa bahan bakar injeksi. Oke, kita lanjut ke video. Tolong disimak dan diperhatikan. Sebelumnya kalian siapkan kertas sama bolpen untuk mencatat nama-nama komponen. Oke, kita mulai. Materi kali ini adalah pemeriksaan pompa bahan bakar yaitu full injection ya, pompa bahan bakar full injection. Untuk pertama kali kita harus tahu penguatan teoritis, yaitu konstruksi dasar sistem bahan bakar injeksi. Ini adalah gambaran dari pompa injeksi. Nah, itu ada tiga komponen atau tiga bagian ya. Yang pertama adalah full system atau sistem injeksi bahan bakar. Oke. Yang kedua ada air induction system, yaitu sistem penginduksian udara. Itu dari throttle body ya. Yang ketiga ada ECU, electronic control system, atau yang mengontrol semua sistem yang ada di injeksi. Diatur oleh ECU. Materi berikutnya adalah tentang komponen sistem bahan bakar full system. Nah, ini adalah gambaran yang ada pada sistem injeksi ya. Mulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Di dalam full system terdapat beberapa komponen ya. Yang pertama adalah full tank atau tangki bahan bakar. Yang kedua ada electric fuel pump atau pompa bensin listrik. Yang ketiga adalah full pressure regulator atau pengatur tekanan bahan bakar. Ini adalah fungsinya untuk pengatur tekanan bahan bakar. Yang keempat adalah full suction filter atau saringan hisap bahan bakar. Itu nanti kita periksa dalam bahan bakarnya ya. Full feed hose atau selang suplai bahan bakar atau selang bertekanan tinggi ya. Yang keenam adalah full injector. Yang ketujuh adalah throttle body. Oke, anak-anak, lanjut kita ke sistematika pengaliran bahan bakar. Ini adalah aliran bahan bakar pada sistem injeksi ya. Dari mulai bawah yaitu adalah full suction filter yang tadi, yaitu filter saringan bahan bakar. Yaitu ada juga full pump. Setelah itu ada pressure regulator, ada full feed hose, dan ada juga full injector. Nanti yang ketemunya ke injektor. Jadi regulator adalah untuk menekan bahan bakar menuju ke full injektor. Nah, di sini tekanan yang standar adalah 294 kPa. Tekanan bahan bakar di dalam full tank itu harus berada pada tekanan 294 kPa. Full pump modul. Ini kita lanjut ke full pump modul. Gambarannya seperti ini. Ini adalah pompa bahan bakar yang ada pada sepeda motor full injeksi. Ada full suction, full pump, regulator untuk penekanan. Sama seperti tadi, ini adalah saringannya. Jadi saringan itu ada batas pergantiannya.
Saringan bahan bakar berfungsi untuk menyaring kotoran agar tidak teresap pompa bahan bakar. Pompa bahan bakar berfungsi untuk memompa dan mengalirkan bahan bakar dari tangki bahan bakar menuju ke injektor. Nah, di situ juga lanjut ke pengaturan tekanan bahan bakar atau full pressure regulator yang berfungsi untuk mengatur bahan bakar di dalam sistem aliran bahan bakar agar tetap konstan. Contohnya, pada Yamaha X-Ray tekanan dipertahankan pada 300 sampai 390 kPa atau di 42,6 sampai 55,5 PSI. Dan untuk Honda Supra X125 yang pertama kali muncul yaitu BCM F1 tekanannya dipertahankan kepada 294 kPa atau sama dengan 3 kilo cm3 atau 43 PSI. Bila bahan bakar yang dipompa menuju injektor terlalu besar, tekanan bahan bakar melebihi 209 kPa, maka tekanan regulator mengembalikan bahan bakar ke dalam tangki akan mengembalikan bahan bakar ke dalam tangki jika tekanan itu terlalu besar. Jadi tekanan dalam full pressure itu untuk mengontrol tekanan supaya tetap konstan. Nah, ini adalah materi tentang full form bahan bakar injektor. Oke, ini videonya. Kali ini akan coba memeriksa tekanan-tekanan yang ada di dalam atau kerusakan-kerusakan tentang sistem bahan bakar injeksi. Jadi tolong diperhatikan kalau di bengkel ya keselamatan atau SOP-nya harus tetap dijaga. Oke. Ini adalah peralatan-peralatan yang akan dipakai yaitu freezer gig pompa bahan bakar. Jadi ada manual booknya. Ini adalah di Yamaha Vino ya. Tolong diperhatikan. Oke, kita buka koper untuk belakang, penutup belakang menggunakan obeng plus. Buka juga pegangan yang belakang menggunakan shock 12. Oke, selanjutnya adalah pelepasan arus, yaitu arus dari baterai supaya tidak terjadi konsleting listrik. Buka dulu yang plusnya dulu ya. Setelah itu keluarkan baterainya, simpan di tempat yang baik atau di tempat yang aman. Oke, buka cover tutup depan mesin. Selanjutnya menggunakan obeng plus juga. Buka jok dengan membuka baut 10 yaitu 4 baut 10 menggunakan kunci shock 10. Oke. Koper kanan kiri dibuka karena untuk Vino terlalu terjepit. Jangan lupa
Untuk itu, untuk apa namanya, kabel-kabel tolong diperhatikan, soalnya kabelnya kan ikut di dalam boxnya bagasi. Oke. Oke. Ini adalah pelepasan tangki pada kendaraan Mio Vino. Jadi menggunakan shock 10 juga. Tolong diperhatikan ya cara pembongkarannya. Oke, dari sini bisa kita lihat. Nah, ini majun ditempatkan di bawah karena untuk pelepasan soket pada pompa bensin itu biasanya masih ada tekanan kalau kita pada waktu pelepasan tidak mengeluarkan tekanan yang ada di dalam selang bensin. Nah, kita lepaskan soket untuk arus juga kita lepaskan. Arus yang masuk ke pompa kita copot juga. Oke. Ini adalah tangki pada Vino. Lah, ini adalah pompa bahan bakar yang ada pada Yamaha Vino. Oke, nanti kita ini adalah pemeriksaan awal pada pompa bahan bakar. Oke. Kita tetap menggunakan manual booknya dari sepeda itu sendiri untuk pemeriksaannya. Pada manual book itu hanya mencoba melihat atau mendeteksi tentang kerusakan pompa bensin, di mana satu filternya kotor atau ada retak atau ada regulator yang lemah. Jadi kita nanti periksa ya. Tapi kebanyakan pompanya lihat secara visual kalau di dalam bengkel umum, terutama di dalam bengkel umum. Kita patokannya tetap manual book pada motor itu sendiri. Oke, kita buka pompa bensin yaitu dengan menggunakan baut L atau kunci L 5, ukuran 5. Itu ada 4 baut, jadi dilepaskan semuanya agar nanti pompa bensin bisa dikeluarkan. Pada sepeda yang lain juga sama seperti itu, jadi tidak ada bedanya. Jadi jangan sampai kalian takut membuka atau gimana, atau takut salah apa. Posisinya semua sepeda itu sama saja, jadi pemeriksaannya sama seperti itu. Nah, dalam pembongkaran bahan bakar untuk mencopot keluar harus hati-hati karena posisinya di situ ada regulator, ada filter yang posisinya tidak langsung lurus. Di situ juga ada pelampung. Jadi kalian harus hati-hati. Nah, ini yang di dalamnya adalah isi atau yang sama kayak tadi ya, penguatan teoritisnya pada materi. Nah, ini yang ditunjukkan adalah filter bensin, ada pelampung. Nah, itu yang posisinya yang hitam adalah regulator, tekanan regulator. Pompanya ada di dalamnya. Oke.
Ini adalah pelampung yaitu untuk mengetahui tingginya atau banyaknya dari bensin itu sendiri. Jadi kita tinggal lihatnya indikator. Ini pelampung adalah yang mengatur adanya bensin atau tidak. Untuk Yamaha, untuk seperti ini, jadi ini pompa bahan bakar yaitu yang satu set, yaitu tidak bisa diganti atau diapa-apakan, kecuali kayak punyanya yang PCE atau apa itu regulatornya bisa. Mobil itu bisa, regulator kita bongkar, seumpama tekanannya lemah, kita tinggal ganti regulatornya saja. Kalau untuk filter bensin nanti bisa kalian lepas, kalian ganti. Tapi itu ada juga batas servisnya juga. Jadi nanti kembali lagi ke manual book motor itu sendiri. Nah, seperti itu. Kalau untuk Honda Beat yang sekarang itu dia sudah ada sensor. Jadi kalau pada posisi filter bensin sudah kotor, nanti di situ udah kelihatan di indikator ya, di milnya itu kelihatan bahwa menandakan bahwa filter bensin itu sudah kotor. Nah, ini cara pelepasan atau pergantian dari filter bensin. Jadi kebanyakan untuk Vino itu kendalanya ada di filter, yaitu filter bensinnya. Jadi kita tinggal cabut saja, setelah itu ganti yang baru. Kendalanya cuma seperti itu aja. Kita juga harus melakukan visual pemeriksaan. Jadi di situ apakah ada kerusakan, keretakan atau gimana. Soalnya apa? Setelah kita bongkar, kita tetap harus pemeriksaan visual. Oke, ini adalah pemeriksaan pompa bahan bakar. Tidak cuma itu, nanti kita juga bisa juga untuk mengetahui tekanan sebenarnya yang ada pada sepeda motor itu sendiri. Karena tekanan itu mempengaruhi tekanan yang akan masuk ke dalam pompa bakar, yaitu melalui full feed hose dan throttle body yang menuju ke injektor yang menuju ke throttle body, setelah itu ke ruang bakar. Oke, kita pasang lagi seperti ini. Oke, kita lanjut ke pemasangan kembali. Jangan lupa di situ ada seal, harus tepat pada posisinya, jangan sampai menceng karena di situ bertekanan, atau posisinya kan posisi di bawah, takut nanti bensin terjadi kebocoran. Jadi seal karetnya itu harus posisi yang pas, jangan sampai menceng. Oke, pasang kembali baut L nya dengan menggunakan kunci L5. Kita lakukan pemasangan mulai dari soket arus yang menuju pompa bahan bakar, setelah itu soket full feed hose atau selang bahan bakar, pasang kembali ke 4 baut 10 untuk mengunci tangki bensin. Oke, kita pasang untuk mencoba kali ini. Ini kita pasang akinya. Sekarang kita coba mengukur tekanan pompa bahan bakar, apakah sesuai dengan tekanan yang
diharapkan atau tekanan standar yang sesuai dengan pabrikan. Masukkan selang pengukur tekanan. Masukkan juga pressure gauge-nya. Jadi di situ ada 2 kabel sama manometer. Nah, di situ. Jadi selang satu menuju ke injektor, yang satunya ke hubungan dengan tangki bensin. Oke, kita masih posisi 0. Jangan lupa plus min pada aki. Sebelum kita mencoba, kita harus pasangkan terlebih dahulu karena tekanan itu memakai arus pada aki. Oke, kita perhatikan tekanan standar pada sepeda motor Mio. Kunci on. Oke, nah di situ sudah terlihat tekanan naik. Ini tekanan standar adalah 300 kPa. Jadi kalian harus tahu tekanannya. Kalau di bawah itu biasanya itu ada ringnya, ring di bawahnya itu. Jadi kalau di bawah sampai 250, sepeda motor sudah mulai berepet, tidak ada tenaganya. Oke, itu adalah pengukuran ukuran tekanan bahan bakar, dan kita sekarang mencoba untuk memasang kembali atau merakit kembali bodi-bodi yang telah dicopot. Nah, sekarang dikembalikan ke asalnya. Oke, itu adalah pemeriksaan pada pompa bensin atau sistem bahan bakar injeksi pada sepeda motor Mio. Oke, dicukupkan sekian dulu. Oke, itu saya harapkan anak-anak semua bisa mencerna atau mengamati video tersebut untuk nanti melakukan pembongkaran sendiri menggunakan motor sendiri, atau tadi sudah tahu bahwa batasan-batasan servis yang ada pada tekanan pompa bahan bakar bensin tidak boleh melebihi ring yang ditentukan oleh manual book itu sendiri atau dari pompa bahan bakar atau dari motor itu sendiri. Karena kalau di bawah itu maka tekanan atau tenaga yang ada pada sepeda motor itu menjadi berkurang, karena tekanan yang ada di full feed hose menuju injektor yaitu tekanannya terlalu rendah. Jadi kalian harus mencoba memeriksa kalau jika tekanan yang keluar dari injektor terlalu lemah, maka itu sudah terlihat bahwa yang rusak adalah berada di full pump-nya atau di pompa bensinnya. Oke, sekian dulu. Itu adalah video pemeriksaan pompa bensin atau pada sistem bahan bakar yang ada pada sepeda motor Mio Vino. Oke, itu pembahasan kali ini tentang bahan bakar atau sistem bahan bakar injeksi. Semoga bermanfaat bagi kalian dan bisa digunakan untuk kalian bekal mungkin di rumah, karena pada video kali ini kita buat untuk posisi daring, soalnya tidak boleh bertatap muka atau praktek di sekolah.
Jadi ini bertujuan untuk membantu kalian jangan sampai ketinggalan untuk materinya. Oke, sekian dulu daripada Dan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.